kafir kebagian minum, orang kafir kebagian makan, orang kafir kebagian tidur, tapi minta rahmat khusus, rahmatikal khassah, fala tuhrimna. Jangan haramkan kami mendapatkan rahmat yang khusus, ya. Rahmat wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Maha mengkhususkan rahmat kepada yang dikehendaki, Maka ini saat-saat kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembacaan kitab, mengutip dari kitab Al-Hikam lil Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhur amadal ata' ma'al ilhah fid du'a mujiban liyasika fa huwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik fil waqti alladhi yurid la fi waqti alladhi turid. Kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ya, beliau mengatakan, jangan pernah putus asa atas anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita selalu senantiasa berdoa. Ada orang berdoa bermunajat, tapi belum dikabul menurut pandangan mata kita, belum dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala menurut pandangan kita. Pesannya Imam Ibn Atha'illah, jangan pernah putus asa meskipun lama dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun lama dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa aja. Fahuwa domina lakal ijabah. Allah menjamin bakalan menjawab doanya kita, ya. Allah bakalan mengijabah doanya kita, tetapi fima yakhtaruhu lak, jawabannya itu berdasarkan yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kita, ya. Yang paling tahu kebutuhan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan berarti ketika nggak dikasih tandanya nggak dicinta. Barangkali nggak dikasih karena rasa cinta, ya. Kita sering memberikan permisalan anak kecil, ya. Anak kecil misalnya bocah masih umur 1,5 tahun, main lato-lato, dikasih nggak? Gimana? Anak kecil, orang tuanya jangan. Orang tuanya nggak ngasih karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Masih kekecilan usianya, baru 1,5 tahun, megang lato-lato, keras, kepentok, sakit, benjol, ya. Kena matanya gimana? Udah banyak beritanya, kan lagi zaman lato-lato kayak gitu, ya. Berarti orang tuanya sayang apa enggak ketika nggak memberikan nih, nggak ngasih lato-lato? Jangan. Karena sayang tapi nggak dikasih, ya. Kalau dia nggak ada sayang, dia kasih aja anaknya, biar lo tahu rasa bengkaknya gimana, ya. Nah, maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengijabah doa kita. Doa kita itu pasti diijabah, tetapi diijabahnya atas pilihan Allah yang paling cocok untuk kita. La fima takhtaru li nafsik. Ijabahnya itu bukan maunya kita untuk diri kita. Ya Allah, udah maunya kayak begini, ini paling bagus ya Allah, ini yang paling bagus kayak begini. Itu doa maksa, ya. Ya Allah, maksud apalah doanya kayak gitu. Kalau dia nggak cinta, berikan supaya dia cinta pada, ya. Biar dia demen sama anak, itu maksa, coba sekalian. Ya, makanya kan kita doanya udah gitu aja. Kalau emang dia terbaik deketin, kalau emang dia bukan terbaik jauhin. Itu coba sekalian. Kembali serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima takhtaru li nafsik
fil waqti alladzi yurid, di waktu yang Allah Ta'ala inginkan, bukan di waktu yang kita pengenin. Ya, paling tahu waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kapan timing yang pas kita dikasih nikmat ini. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pelajarannya, kata Imam Ibn Athaillah, terus berdoa. Meskipun menurut kacamata kita, kok kayaknya nggak dikasih, belum diijabah. Lah, sebenarnya udah diijabah, tetapi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut versi kita doanya nggak diijabah, lah padahal itu diijabah. Kemudian lagi jemaah sekalian, nasihat buat kita semua. Sekarang kita berdoa jangan buat diri kita. Ya, udah, kita rasanya udah terlalu banyak doa untuk diri kita. Doain orang lain, ya, doain orang lain, doain orang tua kita, doain saudara kita, orang tua kita, saudara kita, guru kita. Kalau pribadi kayaknya udah nggak diajarin. Selama ini hampir seluruh permintaan itu permintaan pribadi kita semuanya. Itu egoisnya kita dalam beribadah, egoisnya kita dalam beribadah. Sebenarnya gak jauh beda dengan Arab Badui yang dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan kau rahmati selain aku. Udah, yang lainnya kalau dirahmatin ya Allah, aneh aja udah, mau berdoa sama Nabi Muhammad. Ini kan berdoanya egois orang Arab Badui. Ditegur oleh Rasulullah, laqad hajarta wasi'an, wahai Arab, engkau telah bikin sempit rahmatnya Allah yang luas. Rahmat Allah luas, itu doa cuma rahmat cuma buat Nabi Muhammad atau buat ente, padahal cukup buat yang lain. Nah, sebenarnya yang kita jalanin saat ini gak jauh beda dengan Arab Badui. Doanya kita ini egois, ya enggak? Minta jodoh, jodoh buat dirinya aja, ya enggak? Pernah gak doain orang lain? Pernah gak nyebut? Ya. Ini sebenarnya nasihat juga buat diri kita. Fakir juga doain gimana murid-murid, gimana jemaah, semuanya menghadirkan. Udah, paling egoisnya kita minimal doain orang tua kita. Itu orang tua kita. Doain guru kita. Kita dengan otomatis akan mendapatkan keberkahan dari doa yang dipanjatkan tersebut. Jadi mulai malam hari ini udah doain orang lain, doain orang lain. Orang lain mulai bisnis, doain biar bisnisnya lancar. Jangan dijulitin, ya. Amin. Ya, kadang kan kita modelnya begitu. Iya. Kalau temen lagi sukses dijulitin, ya. Temen lagi nyungsep, nah malah mungkin ditepokin. Ini penyakit zaman kan. Temen mulai usaha, dia usaha nggak cocok, dia mah usaha. Jangan dikata apa-apa, doain aja. Itu jemaah sekalian. Pesan di awal-awal majlis ini, pelajaran buat diri pribadi dan buat semua. Satu, doain orang tua kita, doain saudara kita, doain guru kita. Jangan udah, kita cukup deh, nggak usah minta untuk diri, doain buat yang lain, doain buat yang lain. Nabi Muhammad SAW doanya itu selalu buat yang lain, ya, doanya buat yang lain. Bahkan ya di akhir-akhirnya doanya bukan cuma buat yang diingat adalah umatnya, yang dipikirin umatnya, ya, yang dipikirin orang lain. Dia nggak pikirin dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui sakit, oh ini sakitnya udah paling ringan nih, levelan sakaratul maut udah paling ringan. Wah, kata Nabi Muhammad, kalau begitu bebankan level sakaratul maut yang paling berat untuk diriku, ringankan level sakaratul maut yang paling ringan untuk umatku. Tuh, artinya pengorbanan jabatan. Dan ini juga terwariskan bagi para pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama demikian, menanggung beban. Seorang guru menanggung beban siapa? Beban murid-muridnya, jabatan. Beban murid. Ini bukan guru besar kita, Sayyidina Habib Umar. Guru besar kita Habib Munir bin Fuad Musawa menanggung beban. Maka kita sebagai muridnya jangan nambah-nambahin beban, bantu ringankan beban guru kita dengan doa. Ini jemaah sekalian,
di awal-awal pembukaan majlis, doain dan doain. Ya. Itu senjata paling mujarab. Itu senjata paling mujarab. Jangan doa untuk pribadi kita sendiri. Nah, jangan doa untuk pribadi kita, doain yang lain. Imam Fudhal bin Iyad kalau berdoa gimana? Ane punya doa yang diijabah cuma satu, permintaannya doa kebaikan buat pemimpin. Kalau pemimpinnya rapi, semuanya rapi. Pemimpinnya buruk, semuanya buruk. Pemimpin buruk lahir dari rakyat yang buruk. Pemimpin yang baik lahir dari rakyat yang baik. Tapi Imam Fudhal bin Iyad segitu mikirinnya. Ini jemaah sekalian, nasihat introspeksi buat diri kita semuanya. Insyaallah dengan demikian urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyelesaikan pembahasan dari Bidayatul Hidayah di penghujung kitab. Mungkin sebelum Ramadan bisa hatam kitab. Barengan ini ngajar di Asy-Syafi'iyah juga udah di penghujung kitab. Mungkin dalam 2-3 kali pertemuan lagi selesai di Asy-Syafi'iyah. Kitab Syarah Arba'in Nawawi. Sampai pada lafaz kadzalika qala Ibnu Tammam. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa kadzalika qala Ibnu Tammam aduka min sadiqika mustafadun fala tastakfiranna min as-sihab fa inna ad-da' akthar ma tara yakunu min at-ta'am aw asy-syarab. Kata Imam Ibn Tammam, musuhmu yang dari temanmu itu lebih banyak mengetahui aneka macam aib. Fala tastakfiranna min as-sihab. Jangan kebanyakan berteman, jangan semuanya ditemenin, ya. Pilih-pilih. Ada Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau ente kebanyakan nurutin omongan orang, pasti bakalan bikin sesat dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Keadaan nih kayak begini, fitnah akhir zaman semakin kesini semakin nampak. Ente mau dengerin omongan siapa? Wah, kata ulama ini, kata ulama ini, kata guru ente siapa? Guru yang ente anggap, ente serahin nih. Bahasanya Ibu mah zimam. Zimam ini kalau kuda tuh di mulutnya dipakai apa? Pelana. Pelana comor kita ini kasih siapa? Ente yang ikutin siapa? Oh, kata ini katanya. Kalau kata-kata itu yudillu ka an sabilillah. Ente bakalan tersesat gara-gara kebanyakan dengerin omongan orang. Tapi pegang satu, apa kata guru kita? Oh, lihat gurunya gimana. Fala tastaktiranna min as-sihab. Jangan kebanyakan teman. Fa inna da' akthar ma tarahu yakunu min at-ta'am wa syarab. Karena kebanyakan penyakit itu lahir dari apa? Banyaknya makanan dan minuman. Banyaknya makanan dan minuman yang kita konsumsi bakalan nimbulin penyakit, ya, banyak. Sama kebanyakan pergaulan bebas deh bahasa kasar, bakalan menimbulkan penyakit. Pergaulan bebas bakalan menimbulkan penyakit. Yaqulu min at-ta'am wa syarab. Nah, itu hampir seluruh penyakit yang kita derita sumbernya itu dari al-batnu. Batnu ini perut. Perut itu dari mana? Tempat apa? Makanan dan minuman. Maka lebih seleksi lagi. Wa kama qala Hilal ibn Ula ar-Rugi, lamma afawtu wa lam ahjid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawat. Kata Imam Hilal bin Ula ar-Rugi, ketika aku memaafkan orang yang dengki denganku, aku bisa istirahat, berdamai dengan orang yang dengki dengan kita. Bayangin orang dengki sama kita berdamai. Gak usah tanggepin dengkinya dengan dengki. Kalau tanggepin dengki dengan dengki, kita semakin pegel, jemaah sekalian. Semakin kita kontrol. Masa kita mau kontrol nikmat Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya? Nah, siapa yang bisa kontrol? Ya Allah, kok dia dikasih nikmat kayak begini? Nah, jangan kayak begitu. Ya, itu kita nggak bisa mengontrol. Sama aja kita menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak nggak terima yang ngatur kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen ngatur kehidupan orang lain, sementara ngatur kehidupan dirinya nggak bisa.
Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi la adfa'a syar'a anni bitahiyyat wa ajharu bil bisr lil insan wa bughiduhu ka'annahu qad balagal bi masarrat. Ya, ini ungkapan-ungkapan syair yang mengajarkan kita berhadapan dengan orang yang kita nggak senengin, kita dituntut untuk menampakkan wajah yang bahagia. Orang yang kita senengin, kita menunjukkan wajah yang bahagia, biasa aja. Ka'annahu qad malagal bi masarrat, seolah-olah hati kita sudah dipenuhi dengan kebahagiaan. Wa azharil bishr insan ubghidhu ka'an wa lastu aslam mimman lastu a'rifuh kaifa aslam min ahli mawaddah. Aku aja gak bisa selamat dari orang yang aku tidak kenal, ya. Bagaimana aku bisa selamat dengan orang yang kenal dengan diriku, ya. An-nas dawa'un nas tarkuhum. Teman atau orang itu sumber penyakit. Dawa'un nas, obat dari semua orang itu tarkuhum, tinggalin mereka. Wa fil jafa lahum qatul akhwat. Tapi dengan ninggalin bakal memutus persaudaraan. Jadi serba salah, ya. Kita disuruh gaul sama orang, tapi bakalan nimbulin banyak penyakit. Tapi kalau nggak bergaul, sama aja memutus tali persaudaraan, ya. Maka fasali min nas taslam min ghawailihim wa kun hadisun ala kasbit taqiyat. Maka jangan teledor, juga jangan berlebihan. Jangan teledor, juga jangan berlebihan. Suruh tengah-tengah. Wa khaliqin nas wasbir ma bulita bihim asaq wa abkam a'mad at-taqiyat. Dan tetap bergaul dengan seluruh manusia. Wasbir ma bulita bihim. Sabar kalau ente mendapatkan ujian dari mereka. Kalau kita mau mencari teman yang enggak punya aib, ya. Ente mau cari teman yang enggak punya aib, ketemu teman enggak? Ente mau cari teman yang baik, sebaik-baiknya teman pasti ente ketemu aib ente tinggalin begitu aja. Nah, ente mau cari jodoh yang sempurna, ketemu gak? Ya ketemu. Nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Emang udah diciptain satu sama lain saling menyempurnakan, satu sama lain saling tutupin aib kesalahannya. Maka kata Rasulullah, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan wa radiya minha akhar. Seorang laki-laki jangan ceraiin istrinya kalau dia benci pada suatu perangainya. Dia mah bawel banget, mau ini aja bawel, ini sisi kebaikannya lain banyak, tapi yang dipandang bawelnya. Nah, yang pandang bawel. Sekarang ciptain bawel tapi soleha, gitu cuma. Ya, ada nggak bawel tapi soleha? Itu luar biasa. Ada orang bawel dengan lisannya ngomongnya dengan kotor maksiat, tapi arahin bawel sama soleha. Maka la yafraq mu'minun mu'minatan. Itu kata Rasul, seorang mukmin jangan pisah, jangan cerai jika benci dengan satu akhlak. Wa radiya minha akhar. Sementara akhlak yang lainnya bagus. Sama dengan berteman gitu juga. Pasti bakal ketemu aib kekurangannya. Sampai di dalam kitab Tibyan itu dalam berguru pasti ketemu aib gurunya. Pasti bakal ketemu aib gurunya. Maka orang yang belajar sama gurunya itu sampai mau berangkat ketemu gurunya, dia ngeluarin duit sedekah. Berapa? Dirham atau dirhamen gitu. Dia ngeluarin sedekah dirhamen sambil berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutup aib kesalahan guruku dari diriku. Karena kalau kita tahu aib kesalahan guru kita, ya dia kayak begitu. Nah, dah. Maka kita disuruh minta sama ini orang sampai korbanin duitnya, tawasul dengan 1 dirham, dengan 2 dirham, dia nggak akan terkecuali kebaikan dari gurunya. Orang, ya, kalau udah cinta sama guru gimana? Dia bakal berkorban orang. Nggak usah dalam kalangan tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Level dulu kita masih di pesantren ya. Ada gurunya ini guru perempuan jemaah sekalian. Guru perempuan gimana? Namanya santri, ketemu laki mulu, ya. Sekalinya yang ngajar guru perempuan, waduh, gitu kan. Sama, biasalah sampai ada yang dia cinta sama santri sama gurunya. Tapi akhirnya gimana?
Ini orang subhanallah, kita kenal bukan orang berprestasi, tapi gara-gara dia demen sama gurunya, dia nggak mau bikin kecewa gurunya, maka dia bakalan mati-matian di pelajaran yang diajaran sama guru tersebut memberikan nilai yang terbaik. Dan ini orang subhanallah, orang yang berprestasi di matematika. Ini yang punya sahib nih, dia jadi orang berprestasi di pelajaran matematika. Gara-gara apa? Dia demen sama gurunya. Tapi ini bukan demen yang baik ya, yang perempuan ya. Tapi paling enggak ada efeknya apa? Nggak mau ngecewain yang dicinta. Nah akhirnya matematikanya jadi matematika yang terbaik. Sampai sekarang dia ngajar di Depok, jadi guru di Depok. Nah kemarin nganterin maulid, aneh maulid di Depok, dia ngajar di sekolah itu. Kalau dari mungkin ceritanya gara-gara dia demen sama guru matematika, ya ada syahwat ya, sebagainya. Di kalangan tasawuf lebih-lebih lagi, di kalangan tasawuf lebih-lebih lagi dalam kecintaan kepada seorang guru ya, dalam kecintaan kepada seorang guru. Wakun aydan kama qala ba'dul hukama ilga sadiqak wa aduwak biwajhir ridha min ghairi madallatin lahuma wala haibatin minhuma. Jumpalah dengan temanmu dan musuhmu dengan wajah yang ridha, min ghairi madallah, tanpa menghinakan juga tanpa yang menampakkan kewibawaan. Artinya disuruh biasa aja ya kan? Disuruh biasa aja. Min ghairi kibrin wa tawadu' min ghairi madallah wa kun fi jami' umurik fi awsatiha fakila tarafain qasdil umur damim kama qila alaika bi awsatil umur. Jadi bisa jadi musuh yang paling kita benci tahu-tahu bakalan jadi orang yang dekat dengan kita. Tahu-tahu dia berubah keadaannya, malah mau nggak mau kita harus cinta. Dan ini pernah terjadi pada siapa? Rasulullah. Apa nggak kesel ngelihat pamannya dibunuh? Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Bukan cuma dibunuh, dibelek, bahasa kasarnya dimutilasi, diambil organ tubuhnya. Yang bunuhnya Wahsy. Rasulullah keselnya luar biasa. Tapi gimana, apa yang terjadi teman? Tahunya malah masuk Islam. Coba gimana? Gimana rasanya Rasulullah ini tahunya malah masuk Islam. Kalau kita bilang, bisa dibilang kalau yang nggak terima takdir, dia bakal menggugat Allah. Ya, dia udah bunuh pamannya, terus dia mau masuk surga bareng pamannya. Ya, bahasa kasarnya gitu. Kan kalau masuk Islam, dihapusin nggak dosa yang lalu? Hapus. Mulai dari nol. Mau bunuh siapa, mau bunuh berapa orang, mau ngapain sebelumnya, mulai dari nol. Rasulullah, wah si masuk Islam. Tapi sifat kemanusiaannya Rasulullah SAW nggak bisa dihilangin juga. Artinya biar bagaimanapun ada perasaan. Rasulullah nggak bisa mandang Wahsy lama-lama. Maka lebih banyak sering berpaling. Meskipun pada akhirnya Wahsy ngebales, ngebunuh siapa dia? Ngebunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Musailamah sang pendusta besar. Tapi paling kan ini kan ya udah, makanya ilqasadi dari pelajaran ini, musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh. Apalagi di kalangan orang partai politik, ya kan? Yang tadinya lawan head to head, tahu-tahu bisa jadi anak buah, bisa nggak kayak begitu? Ya, itu kan ujung-ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit, ya. Kayak gitu semua bisa berdamai. Tapi terkadang gimana? Rampok, kompak dalam merampok. Udah dapat hasil rampokannya, bisa sikut-sikutan dia dalam bagi hasil rampokan. Ya, namanya rampok nggak ada adabnya, ya kan? Lagi kompak lu atur ini giliran pembagian nggak ada, bisa saling bunuh, bisa saling. Maka ilga sadiqah adu waktu wajah ridha, ya. Itu contoh-contoh potret persahabatan. Nah, potret persahabatan semua bisa berubah, semua bisa berubah. Yang paling musuhin kita tahu-tahu dia yang paling peduli, yang paling peduli dengan kita tahu-tahu dia bakalan jadi yang paling memusuhin kita.
Alaika bi awsatil umur fa innaha tariqun ila nahji siratal qawim wa la taqu fiha mufritan aw mufarritan fa inna kilal umurin dhamim. Ya, itu kata Rasulullah. Kata syair siapa? Enggak ada sebutin syair dari mana. Awsatil umur, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah dalam bersahabatan. Tariqun ila nahji sirat, itu jalan menuju jalan yang lurus. Wala taku fiha mufritan aw mufarritan fa inna kilal hal umur dhamim. Ini aja Bapak sekalian, paling enggak dari gambaran masih persahabatan sih di ujung ini. Pembahasan ini masih cukup panjang sampai nanti pembahasan ini tentang ngobrol sama teman itu adabnya gimana lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dicukupkan majelis kita sampai di sini. Sudah betul. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, waghfir likulli dhunub, wassir likulli al-'uyub, wakshif likulli al-kurub, wahdi adal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bijahi Taha Rasul, yudabbana bil qabul, wa ablana kulla sul, Rabbi istajib li, amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Coba kita bacakan Fatihah buat jemaah majlis yang biasa hadir di sini. Rival kecelakaan motor ya, kecelakaan motor, biasa ngantuk gimana ya, tidur, kurang tidur gimana? Ada hukumnya nggak kurang tidur? Nggak wajib sholat kurang tidur. Alai kelihatan ada kecelakaan ngantuk, nabrak Jack Linko ya, Qadarullah. Di sini dijahit, doain, bacaan Fatihah, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, diberi kesabaran, dan insya Allah musibahnya berubah menjadi mauhibah, musibahnya berubah menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah wa hidayah bagi Rifal dan keluarganya. Dan kita semua di sini lebih waspada lagi dalam berkendara, lebih waspada. Ngantuk nepi, ngantuk nepi. Kita juga begitu, kalau ngantuk udah nepi. Mau motor, mau mobil bahaya, hilang berapa detik aja itu bisa wassalam. Ini pelajaran buat kita semuanya. Lagi jamaah majlis yang paginya kerja, malamnya majlis, capek itu kan pasti lelah. Maka atur, antum lebih paham dengan keadaan diri antum semuanya. Tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Wallahu alaihi wasallam. Amin. Jemaah ini juga kita bakalan tawakuf di Sya'ban. Tawakuf bakalan di Sya'ban. Ya, kalau tahun lalu kita bisa rehlah, mudah-mudahan bisa rehlah juga tahun ini ya. Makanya kalau ada duit sisihin, tabungin, ente simpen aja dulu situ. Bang Said 200.000, 300.000, kalau diajak jalan bisa gitu ya. Syukur-syukur nanti ada yang mau nyumbang lebih gitu, bisa kesampean kita rehlah. Kalau nggak sampean rehlah, kita ziarah aja di akhir bulan Sya'ban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.